Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 20 Juli, judulnya Allah versus Dewa-Dewa. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 4 ayat 7. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Dalam Keluaran 7 ayat 8-15, ada pelajaran dalam pertentangan pertama antara Allah orang Ibrani dan dewa-dewa Mesir ini. Pertempuran akan terjadi antara Allah yang hidup dan dewa-dewa Mesir. Yang memperburuk keadaan adalah Firaun menganggap dirinya sebagai salah satu dari dewa-dewa itu. Tuhan tidak berperang melawan orang Mesir, atau bahkan Mesir itu sendiri, tetapi melawan dewa-dewi mereka, yaitu orang Mesir menyembah lebih dari 1.500 dewa dan dewi. Ayat Alkitab bersifat gamblang. Dikatakan dalam Keluaran 12 ayat 12, "Kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan." Kemudian, sekali lagi ditekankan, kali ini ketika perjalanan Israel dari Mesir diceritakan dalam Bilangan 33 ayat 4, Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. Contoh penghakiman atas dewa-dewa mereka ditunjukkan dengan baik oleh mujizat tongkat yang berubah menjadi ular. Ditulis dalam Keluaran 7 ayat 9-12. Di Mesir, dewa Uraeus, Wadjet, dilambangkan dengan seekor ular kobra dan mewakili kekuasaan atas Mesir Hilir. Simbol ular kobra muncul di mahkota Firaun, sebuah tanda kekuasaan, dewa, kebangsawanan, dan otoritas ilahi, karena dewi ini akan memuntahkan bisa pada musuh-musuhnya. Orang Mesir juga percaya bahwa ular suci akan membimbing Firaun ke akhiratnya. Ketika tongkat Firaun menjadi ular dan memakan semua ular lainnya di hadapan raja, keunggulan Allah yang hidup atas sihir dan ilmu sihir Mesir dinyatakan. Lambang keperkasaan Firaun, yaitu ular, tidak hanya ditaklukkan, tetapi Harun dan Musa mencengkeram ular itu di tangan mereka. Keluaran 7 ayat 12 dan 15. Konfrontasi awal ini menunjukkan kuasa dan ketuhanan Allah atas Mesir. Musa sebagai wakil Allah memiliki otoritas dan kuasa yang lebih besar daripada Tuhan Firaun. Juga penting bahwa orang Mesir kuno menganggap dewa ular, yaitu Nehebkau, yang artinya dia yang memanfaatkan roh, sebagai dewa yang sakral, dipuja, dan disembah. Menurut mitologi mereka, dewa ular ini memiliki kekuatan yang besar karena ia menelan 7 ekor ular kobra. Dengan demikian, Allah menyampaikan kepada bangsa Mesir bahwa bukan dewa ular, melainkan Allah yang memiliki kuasa dan otoritas yang berkuasa. Setelah konfrontasi yang begitu dahsyat, orang Mesir dapat memahami pesan ini dengan segera dan jelas. Renungkan bagaimana kita mengizinkan Tuhan memiliki kedaulatan atas ilah-ilah yang berusaha untuk berkuasa dalam hidup kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 9 ayat 35. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa.
Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Imamat pasal 5. Tuhan memberkati kita semua.